Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022, yang merupakan hari pertama dalam bulan Juni tahun 2022, dan merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang ke-7 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema Kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 38. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 68 ayat 29 sampai dengan 30 dan ayat 33 sampai dengan 36c. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 17a dan b. Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 dan tanggal 27 Mei tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari bacaan Injil pada hari ini, kita bisa melihat doa Yesus Kristus kepada Allah Bapa sebelum ia mengalami kesengsaraan, di mana hal itu sungguh meyakinkan kita akan besar kasih-Nya kepada para murid-Nya dan tentunya kepada kita juga saat ini. Yesus Kristus berdoa agar kesatuan dalam kasih-Nya menjadi pengikat para murid-Nya dalam menghadapi banyak tantangan dan penderitaan ketika ia tidak lagi bersama mereka di dunia. Wujud kasih yang besar itu dinyatakan Yesus Kristus dengan penyerahan total kepada kehendak Allah Bapa. Kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus, yakni kepercayaan pada rencana dan kehendak Allah Bapa yang menghadirkan persatuan mesra dengan Allah Bapa sekaligus juga membawa orang-orang yang dikasihinya kepada Allah Bapa sendiri. Kasih yang sama juga dianugerahkan Yesus Kristus kepada kita sekarang ini. Bersatu dengan Yesus Kristus berarti mengutamakan rencana dan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus walau terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Dan siap menjadi saksi kasih-Nya dengan segala resiko yang akan kita hadapi. Kasih Yesus Kristus adalah total, tanpa batas, tahu yang terbaik bagi kita, dan tidak pernah meninggalkan kita meski kita sering jatuh ke dalam dosa, bahkan kadang pada dosa yang sama. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus adalah sabda yang menjadi manusia, sehingga kita perlu membangun relasi yang erat dan intim dengannya. Santo Hieronymus bahkan pernah mengatakan bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Tidak hanya sekedar dengan membaca kitab suci, tetapi juga berdoa dan menghidupi sabda Yesus Kristus agar kita sebagai anggota tubuh-Nya dipersatukan dalam satu iman dan baptisan sehingga dapat bersatu secara utuh dengannya. Selain itu, kita juga perlu menyambut komuni sebagai cara paling intim dalam menjalin hubungan dan bersatu dengan Yesus Kristus, seperti Ia pun bersatu dengan Allah Bapa. Melalui komuni, kita bersatu dengan Sang Sabda, karena tubuh kita adalah bait Yesus Kristus, serta Ia di dalam kita dan kita di dalamnya.
Sahabat Kuntum yang terkasih, bersyukurlah karena Yesus Kristus tetap mengasihi kita dan bahkan Ia meminta kepada Allah Bapa untuk selalu melindungi kita dari yang jahat. Semoga kasih Yesus Kristus memurnikan hati kita untuk menjadi utusan yang berkenan di hatinya. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah siapkah kita menjadi utusan Yesus Kristus? Bila belum, mau kapan siapnya? Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol-tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.